Sudah mulai. Khalas. Huna khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi, amma ba'd. Siswi-siswi yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji dan syukur kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan berupa karunia-karunia yang sangat banyak, kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak dan tak terhingga. Di antaranya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan umur, waktu, kesempatan kita dalam belajar menuntut ilmu agama ini. Karena itulah yang bernilai di dalam kehidupan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, akhwat, kaifa halukunna jami'an? Tayyib, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, khususnya di pelajaran akidah. Tidak pernah kita bosan untuk mengingatkan antunna semua, ataupun siapapun yang mendengarkan pelajaran ini, bahwa pelajaran akidah bukanlah pelajaran yang hanya dituntut di sekolah saja. Namun pelajaran ini adalah tujuannya tentang apakah kita nanti di akhirat bahagia atau sengsara, wal'iyadzubillah. Karena inilah yang diminta kepada seluruh kaum muslimin, seluruh manusia, untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Untuk itu hendaklah kita senantiasa fokus memahami dengan benar akidah yang diajarkan di sekolah kita ini. Itu aqidatus salaf. Jangan sampai tatkala kita selesai dari sekolah ini, akidah kita pun melenceng hanya karena lingkungan ataupun pengaruh-pengaruh dari orang luar, wal'iyadzubillah. Perhatikan kita sekarang pada halaman 56 dengan tema tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat, amaratus sa'ah. Kita sudah membahas sebelumnya tentang apa makna yaumul akhir. Kemudian kita juga membahas apakah ada seseorang yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Sekarang yang kita bahas adalah tanda-tanda hari kiamat tersebut. Ma mithalu amaratis sa'ati minal kitab. Maka untuk itu mari fokus, lihat setiap kata yang ada di hadapan antunna semua. Dengarkan, fahami. Ma mithalu amaratis sa'ati minal kitab. Artinya apa bentuk tanda-tanda hari kiamat, atau gambaran tanda-tanda hari kiamat yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran. Jawabannya mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Al-ayah. Dengarkan penjelasannya. Di antara gambaran atau contoh tanda-tanda hari kiamat di dalam Al-Quran, ayat yang sudah kita bacakan yang artinya
Ini artinya sangat memberikan ancaman, memberikan peringatan kepada orang-orang yang masih lalai, kepada orang-orang yang masih tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hal yanzurun, apakah mereka menunggu? Tidakkah mereka menunggu, melainkan illa an ta'tiyahumul malaikah, melainkan yang mereka tunggu adalah kedatangan malaikat kepada mereka. Maksudnya apa? Kedatangan malaikat untuk mencabut nyawa mereka, kematian. Mereka hanya menunggu itu, tinggal tunggu saja. Au ya'tiya rabbuk, atau akan datang kepada mereka Rabbmu ya Muhammad. Allah akan datang mendatangi mereka. Kapan itu? Pada hari kiamat. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau yang mereka tunggu adalah datangnya sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. Tanda-tanda dari Rabbmu maksudnya adalah tanda-tanda hari kiamat. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud di sini adalah tanda-tanda hari kiamat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari akan datang sebagian tanda-tanda Rabbmu, tanda-tanda hari kiamat. Para ahli tafsir menjelaskan di sini yauma ya'ti ba'du ayati rabbik adalah maknanya tulu'us syamsi min maghribiha. Akan tanda-tanda tersebut adalah terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat. Itu tanda-tanda hari kiamat. La yanfa'u nafsan imanuha. Pada hari tersebut tidaklah berguna bagi diri seseorang keimanannya ketika itu. Karena pada saat itu ketika matahari terbit dari barat, manusia berbondong-bondong beriman. Namun dijelaskan di dalam ayat ini la yanfa'u nafsan imanuha, tidaklah berguna bagi diri tersebut tatkala dia beriman setelah datangnya tanda dari Rabbmu. Sebagian tanda dari Rabbmu yaitu terbitnya matahari dari barat, tidak berguna baginya keimanannya. Lam takun amanat min qabl, yang mana dahulu dia tidak beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau mereka mendapatkan kebaikan dari keimanan mereka, itu tidak sama sekali. Jadi ini ayat pertama yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Para ahli tafsir, ulama tafsir menjelaskan yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik adalah tanda-tanda hari kiamat berupa tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Wa qauluhu ta'ala, begitu pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, apabila telah ditetapkan sebuah perintah, perkataan atas mereka. Maksudnya apa? Ketetapan hari kiamat. Akhrajna lahum dabbah, akan kami keluarkan bagi mereka sebuah binatang dari bumi. Tukallimuhum, yang akan berbicara kepada mereka. Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, sesungguhnya manusia mereka tidak beriman, tidak meyakini tanda-tanda ke ayat-ayat kami. Jadi di antara tanda-tanda hari kiamat di dalam Al-Qur'an adalah keluarnya dabbah, binatang yang akan berbicara kepada manusia. Wa qauluhu ta'ala, dan ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman masih tentang tanda-tanda hari kiamat, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, hingga ketika terbukalah tembok Ya'juj dan Ma'juj yang dibangun oleh Dzulqarnain. Wa hum min kulli hadabin yansilun, dan mereka akan turun di setiap tempat-tempat tinggi bagaikan air mengalir, mereka akan turun. Waqtarabal wa'dul haqq, sungguh telah dekat janji yang pasti tersebut, yaitu hari kiamat telah dekat. Ini merupakan tanda-tanda hari kiamat, yaitu terbukanya, runtuhnya tembok Ya'juj dan Ma'juj. Yang tadi adanya munculnya hewan dari bumi yang akan berbicara kepada manusia. Yang di atas, ayat di atasnya, yaitu di antara tanda-tandanya adalah terbitnya matahari dari barat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala pula, fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin, maka waspadalah pada hari yang mana langit akan mendatangkan asap dukhan yang nyata, yang jelas. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat, munculnya dukhan, asap dari langit. Wa qauluhu ta'ala, begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai seluruh manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian.
inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat merupakan goncangan yang sangat dahsyat. Jadi ini merupakan tanda-tanda hari kiamat yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran Al-Karim. Itu goncangan, gempa bumi. Itulah tanda-tanda hari kiamat. Yang mana jika tanda-tanda ini sudah tiba, maka hari kiamat sudah diambang pintunya. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya, ma mithalu amarati sa'ati minas sunnah? Apa gambaran tanda-tanda hari kiamat yang tertulis di dalam as-sunnah, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amat banyak, sangat-sangat banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebelumnya di dalam sebuah hadis, ana bu'istu ana was-sa'ah kahatain, dengan sambil memperlihatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Aku diutus bersama dengan hari kiamat. Aku diutus bersama dengan hari kiamat itu bagaikan jarak antara jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya dekatnya hari kiamat tersebut. Adapun gambaran atau tanda-tanda hari kiamat di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlu ahadits tulu'i syamsi min maghribiha. Di antaranya adalah hadis-hadis tentang terbitnya matahari dari sebelah barat. Kemudian wa ahaditsud dabbah, hadis-hadis tentang hewan yang keluar dari bumi. Begitu pula tentang wa ahaditsul fitan, hadis-hadis tentang fitnah-fitnah yang akan muncul di akhir zaman, kad dajjal wal malahim, seperti dajjal wal malahim. Wa ahadits nuzul Isa, kemudian hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa, wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, wa ahaditsud dukhan, hadis tentang asap yang akan keluar dari langit, wa ahaditsur rih, hadis tentang angin, allati taqbidu kulla nafsin mu'minah, yang akan mengambil setiap jiwa orang yang beriman, akan mewafatkan jiwa orang yang beriman. Wa ahaditsun nar allati tadhhar, dan hadis-hadis tentang munculnya api dari Yaman, allati tadhhar, yang akan muncul. Wa ahadisul khusuf, hadis tentang gerhana wa ghairuha, dan selainnya. Jadi amat banyak hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang sangat panjang. Dengarkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dengarkan saja, ini tidak ada di kitab. La taqumus sa'ah, tidak akan berdiri hari kiamat, hatta taqtatila fi'atani 'azimatan, sampai akan berperangnya dua kelompok yang besar, yakunu bainahuma maqtalatun 'azimah, yang mana akan terjadi di antaranya pembunuhan, terbunuhnya banyak dari dua kelompok tersebut, banyak yang akan terbunuh. Da'watuhuma wahid, seruan mereka itu satu. Wa hatta yub'atsa dajjalun kadzabun, hingga akan diutus orang dajjal dan pendusta qaribun min 30, yang mendekati 30 orang. Kulluhum yaz'umu annahu rasulullah, seluruhnya mereka mengaku bahwasanya mereka utusan Allah. Wa hatta yaqbidul ilmu wa takthuru zalazil, dan hingga banyaknya akan dicabutnya ilmu akan dicabut nanti di akhir zaman. Wa takthur az-zalazil, akan banyaknya goncangan gempa bumi. Wa yataqarabuz zaman, dan masa itu serasa dekat, serasa singkat. Begitulah gambaran akhir zaman, sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Kita merasa waktu itu amat singkat. Baru aja minggu kemarin kita lebaran sekarang kita sudah masuk lagi belajar. Tidak terasa waktu. Baru kemarin kita baru selesai Ramadan, sekarang sudah selesai Idul Adha. Tidak terasa. Begitulah tanda-tanda hari kiamat. Wa tadhhar al-fitan, fitnah itu akan muncul. Wa yakthur al-haraj, akan banyak kerusuhan berupa pembunuhan. Kita tidak lepas dari kabar pembunuhan di TV. Berita-berita tentang pembunuhan sudah tidak asing lagi. Itu bentuk salah satu tanda akhir zaman.
Dan hadisnya sangat panjang, di antaranya hatta akan munculnya, akan terbitnya matahari dari sebelah barat, dan banyak hadis-hadis yang berkaitan tentang tentang tanda-tanda hari kiamat. Baik, Ustaz minta bagi antunna juga untuk mencari hadis-hadis yang berkaitan tentang akhir zaman dan tulis di buku catatannya. Itu yang Ustaz minta. Baik, berikutnya ma dalilul iman bil maut. Apa dalil tentang beriman dengan kematian? Dalilnya mana? Apakah kematian itu pasti atau tidak? Baik. Ma dalilul iman bil maut? Apa dalil tentang beriman kepada kematian? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, thumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah wahai Muhammad, malaikat maut akan datang untuk mencabut nyawa kalian yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Rabb kalianlah kalian akan dikembalikan. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah wahai Muhammad, yang akan mencabut nyawa kalian, yang akan mewafatkan kalian adalah malaikat maut yang diutus kepada kalian. Thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Rabb kalianlah kalian akan dikembalikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan-balasan bagi kalian akan kalian dapatkan pada hari kiamat. Wa qala ta'ala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyit, sesungguhnya engkau pasti mati. Wa innahum mayyitun, dan sungguhnya mereka pun pasti akan mati. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, dan tidak ada satu manusia pun sebelum engkau yang kami jadikan abadi. Afa imitta fahumul khalidun, apakah jika engkau mati mereka itu abadi? Tidak sama sekali. Seluruh manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai nanti di akhir zaman ataupun sampai zaman kita sekarang, itu seluruh mereka sudah tidak ada. Mereka sudah wafat. Allah Subhanahu wa taala matikan. Tidak ada yang abadi, sama sekali tidak ada yang abadi. Makanya Allah taala berfirman, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, tidak ada kami jadikan satu orang pun, satu manusia pun sebelummu itu yang kekal abadi. Meskipun dia kaya, meskipun dia cantik jelita, meskipun dia ganteng rupawan, seluruh mereka telah binasa. Mereka telah tiada. Itulah bukti tidak ada keabadian di dunia ini. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu man 'alaiha fan, seluruh apa yang ada berada di atasnya, di atas bumi, di atas dunia ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tersisa, yang abadi adalah wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram, yang maha mulia. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman tentang bahwasanya kematian itu pasti dan tidak ada yang namanya abadi, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu pasti akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, itulah bukti nyata, dalil tentang keimanan dengan kematian, bahwasanya kematian itu pasti, kematian itu pasti akan datang. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat lain, Ainama takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada, kematian pasti akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian berada di istana yang kokoh, meskipun kalian berada di istana yang sangat kokoh, kalian pasti akan tetap
didatangi oleh kematian. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bersandarlah engkau kepada zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui bahwasanya kematian itu pasti akan datang kepada setiap jiwa, maka hendaklah kita bertawakal, kita bersandar kepada Allah, kepada zat yang tidak pernah mati dan yang maha hidup dan tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalika minal ayat, dan begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kematian itu pasti akan datang kepada setiap jiwa. Wa fihi minal ahadits, dan di dalamnya terdapat hadis-hadis ma la yuhsa, yang tidak terhingga banyaknya. Wal amru musyahadun la yajhaluhu ahad, dan perkara tentang kematian itu banyak disaksikan, pasti disaksikan oleh manusia, tidak ada yang tidak mengetahuinya. La yajhaluhu ahad, seorang pun pasti mengetahuinya. Walaysa fihi syak, tidak ada keraguan sedikit pun, wala taraddud, tidak pula keraguan, walakin inadun wastikbar, yang ada hanyalah keras kesombongan dan keras kepala saja, bahwasanya mereka menolak kematian tersebut sehingga mereka mencari keabadian. Banyak di zaman sekarang orang-orang yang mencari keabadian, waliyadzubillah, padahal keabadian itu tidak ada, seluruhnya akan mati. Wala ya'mal ala mujibi imani bihi wala ya'mal ala mujibi imanihi, akan tetapi yang ada adalah kesombongan dan keras kepala, kesombongan dan keangkuhan. Wala ya'mal ala mujibi imanihi bihi, dan tidak beramal atas tuntunan keimanan dengan kematian tersebut. Wa bima ba'dahu illa ibadallahil mukhlisun, yang mana mereka tidak beriman terhadap tuntunan keimanan kepada kematian tersebut, padahal mereka mengetahuinya bahwa kematian itu pasti akan datang. Mereka tahu, namun mereka tidak beramal sesuai tuntunan dari iman terhadap kematian tersebut, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Wa nu'minu anna kulla man mat aw qutila aw bi ayyi sababin kan inna dzalika bi ajalihi lam yanqus minhu syai'a. Dan kita beriman, dengarkan ini kalau bisa digarisbawahi, dan kita beriman bahwasanya seluruh orang yang mati ataupun ia terbunuh ataupun karena sebab apapun dia mati, inna dzalika bi ajalihi, sesungguhnya itu terjadi karena sudah ajalnya, telah ditetapkan atasnya ajalnya. Lam yanqus minhu syai'a, tidak berkurang sedikit pun dari umurnya, tidak akan berkurang sedikit pun dari umurnya. Itulah ajal, ketetapan atas dirinya. Bagaimanapun dia mati, begitulah ajalnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, kullun yajri li ajalin musamma, setiap yang terjadi itu karena ajal yang telah ditetapkan untuknya. Wa qala ta'ala, fa idza jaa ajaluhum, maka apabila datang ajal mereka, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mereka tidak bisa mengakhirkannya meskipun hanya sesaat, wa la yastaqdimun, mereka pun tidak bisa mempercepatnya meskipun hanya sesaat. Begitulah keimanan kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap kematian, bahwasanya kematian adalah perkara yang pasti. Pertama, kematian adalah perkara yang pasti dengan ayat-ayat yang sudah kita bacakan. Siapapun itu, kaya, miskin, tua, muda, cantik, buruk, seluruh mereka pasti akan mati, lambat atau cepat mereka pasti akan mati. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Sudah ada ketetapan ajal untuk mereka. Jika sudah kemudian kita beriman bahwasanya yang pertama tadi, kematian itu perkara yang pasti. Yang kedua, tidak ada yang abadi di dunia ini melainkan hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang abadi. Kemudian yang perlu kita imani juga bahwasanya seluruh kematian yang terjadi terhadap manusia ataupun hewan ataupun apapun itu karena ajal yang telah ditetapkan, meskipun mereka dibunuh ataupun mereka jatuh atau tenggelam atau kematian-kematian lainnya, itu merupakan ajal mereka. Tidak berkurang dari ajal yang ditetapkan kepada mereka. Kemudian yang keempat, bahwasanya perkara kematian itu sudah disaksikan oleh
seluruh orang, tidak ada yang tidak mengetahuinya. Seluruhnya mengetahui bahwasanya kematian itu pasti. Yang kelima, inti dari beriman kepada kematian adalah beramal. Beramal terhadap kematian tersebut. Karena itulah tanda-tanda hamba-hamba Allah yang ikhlas. Mereka beramal karena mereka tahu akan datangnya kematian, sehingga mereka beramal ataupun mencari bekal untuk kematian mereka tersebut. Itulah yang perlu kita jadikan catatan 5 hal tersebut. Baik. Jadi yang perlu antum ketahui dari 3 pembahasan yang sudah kita bahas, yang pertama tanda-tanda hari kiamat, gambaran tanda-tanda hari kiamat di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Sudah kita jelaskan, di antaranya adalah munculnya au ya'tiya ba'du ayati rabbi. Kita katakan tadi apa? Bahwasanya ahli tafsir menjelaskan maksudnya adalah terbitnya matahari dari barat. Ketika itu kebanyakan manusia akan beriman, namun sangat disayangkan keimanan mereka tidak lagi bermanfaat. Mereka tidak akan mendapatkan balasan pula kebaikan dari keimanan mereka ketika itu, jika sudah terbitnya matahari dari barat. Di antaranya lagi akan munculnya binatang yang akan berbicara kepada manusia, Di antaranya lagi akan terbukanya, robohnya tembok Ya'juj dan Ma'juj. Dan itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala dan merupakan tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya lagi akan banyaknya goncangan gempa bumi pada hari kiamat. Itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Gambaran bahwasanya hari kiamat sudah diambang pintu. Itu kita yakini seluruhnya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya tanda-tanda itu akan terjadi. Tanda-tanda itu akan terjadi. Sama sekali tidak akan meleset dari apa yang sudah dijelaskan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan pula tanda-tanda dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan terjadi, sama sekali tidak akan meleset. Itu kita imani, kita yakini. Adapun kapannya kita tidak ketahui. Tidak ada seorang pun yang mengetahui. Jika ada orang yang mengaku mengetahui, maka dia telah kufur karena dia mengetahui perkara yang gaib, sementara tidak ada yang mengetahui perkara tentang kapannya terjadinya hari kiamat. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bercerita tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Maka Ustaz minta bagi antuna untuk mencari hadis-hadis tersebut. Cari hadis-hadisnya sebanyak mungkin yang antum bisa, yang antuna bisa tulis di buku catatannya. Adapun Al-Qur'an sudah ada di atas. Kemudian tentang kematian. Sebagaimana ayat yang pertama yang kita bacakan, hal yanzurun illa an ta'tiyahumul malaikah. Ini merupakan dalil juga tentang kematian. Tidaklah mereka menunggu, melainkan yang mereka tunggu hanyalah kematian. Ini maksudnya orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka merasa mereka di atas kebenaran, silahkan tunggu. Yang akan mereka tunggu hanyalah kematian. Akan datang kepada mereka malaikat untuk mencabut nyawa mereka, ataupun akan datang kepada mereka Rabbmu ya Muhammad, yaitu pada hari kiamat. Atau akan datang kepada mereka yang mereka tunggu adalah tanda-tanda dari hari kiamat tersebut. Di antaranya tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat. Jadi banyak. Berikutnya adalah fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhan, yaitu akan datangnya dukhan dari langit, asap, bukan asap dari kebakaran hutan ya, ini asap dari langit, betul-betul merupakan tanda hari kiamat. Jadi jangan pernah yakin dan percaya bahwasanya asap yang berasal dari bakaran hutan itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Bukan. Itu bukan tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana yang sudah diserukan oleh dai-dai di YouTube ataupun di TV yang mengatakan bahwasanya itu merupakan asap yang dari kebakaran hutan tersebut, entah itu dari Riau atau dari mana, merupakan tanda hari kiamat. Tidak sama sekali. Adapun ini asapnya akan nyata diturunkan dari langit. Baik. Jadi
itu Ustaz minta cari hadis-hadisnya, ditulis di buku tulisnya, kemudian 5 poin dari dalil tentang keimanan terhadap kematian. Di antaranya apa? Yang pertama, kematian itu pasti akan terjadi. Yang kedua, tidak ada yang abadi, siapapun itu, baik manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan dan lainnya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita meyakini bahwasanya setiap orang sudah menyaksikan bahwasanya kematian itu pasti akan datang, tidak ada yang meragukannya sedikit pun. Yang keempat, beramal sesuai keimanan terhadap kematian tersebut, mempersiapkan amalan-amalan atas kematian tersebut, karena itu merupakan bekal bagi mayat, bagi seseorang. Yang kelima adalah bahwasanya setiap kematian yang terjadi, yang menimpa manusia ataupun hewan ataupun tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya, jika mereka ditebang itu ataupun mereka dibunuh, manusia dibunuh ataupun hewan diburu dan lain-lainnya, kematian seluruhnya itu merupakan ajal mereka, ketetapan mereka, bukan selainnya. Jadi itu merupakan ajal yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan tidak ada seseorang pun yang mampu meminta mengundurkan ajal mereka meskipun sesaat ataupun mempercepat ajal mereka. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di situ. Jazakumullah khairal jazaa. Nas'alullah taala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.